Sekarang saya mau nunjukin cara menyambung, cara melipat bidang ini, bidang lanjutan kita dengan single crochet menjadi dompet seperti yang udah dibikin Siska. Ini caranya gini ya, ini kan kita ini awalnya, kemudian kita lanjut putar kiri kanan naik terus sampai di sini. Ini yang udah terakhir. Saya akan tunjukkan bikin baris yang terakhirnya ya. Oke, ini sebetulnya sama aja seperti yang lain-lain. Mau tinggi berapa itu terserah. Oke ya. Ini kan kalau, nah sekarang misalnya gini, udah sampai di ujung. Caranya, ingat ya, kalau tadinya kita mulai bikin rantainya 15, dari bawah sampai ke atas ini jumlah stitchnya juga harus 15. Kalau misalnya kurang atau lebih dari 15, maka bentuknya akan miring. Jadi konstruksinya jadi miring. Oke ya, ini kalau misalnya kita udah ini yang ke-14, stitch yang ke-15, terus yang terakhir adalah kita ambil yang paling pinggir ya. Paling pinggir. Kadang-kadang suka nyari mana stitchnya, tapi nggak apa-apa, diselipin aja. Ini kadang-kadang saya juga suka nyelipin di sini, asal bisa masuk dua V stitch ini ya, bentuknya dua kan, 1 sama 2 gitu. Asal sepanjang hakpennya masih bisa masuk, kita selipin aja. Oke. Single crochet terakhir. Oke. Setelah ini selesai, habis satu baris, seperti biasa kita balik dulu, lalu kita rantai 1, bikin chain 1. Nah, fungsi dari chain 1 ini adalah bisa dianggap sebagai single crochet untuk yang pertama. Mestinya kan di sini ya, supaya rata. Tapi kita nggak usah, nanti kita ganti dengan single crochet aja. Jadi supaya bentuknya tetap rata. Ini satu single crochet, lalu kita hitung 1 kan ya. Kita hitung sebagai 1 single crochet, lalu kita mulai di titik yang kedua, lubang yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kita bikin. Jadi hitung 2 single crochet, ketiga, 4, saya teruskan sampai 15 ya, sampai 14 ring. Maafkan jari-jari saya yang buntek, jangan ngeliatin kebuntekannya, tapi liatin jarumnya ya, liatin hakennya ya. Empat 14 terakhir. Nah, kalau kita tinggalin kan bengkok nih, nggak rata kan ya. Jadi kita tambahin, kita harus genepin. Jadi yang ke-15 kita masukin di sini crochet stitch yang ke-15. Udah jadi. Nah, sekarang kita mau tekuk. Nggak apa-apa ngadep yang mana, yang depan yang belakang itu sebetulnya sama aja. Oke, sekarang kita mau tekuk. Kita sisain beberapa baris karena untuk tutupnya. Jadi kita seperti ini ya. Misalnya 1 2 3 4 5 gitu ya. Misalnya di 5 kita di garis sini misalnya ya. Nah, ini kan kita ada buntut yang terakhir nih. Kita balik. Kita ambil dulu, kita seberangin stitch loop yang ini, kaitan ini ke sebelah bidang yang sebelahnya. Jadi udah kan ya, sebenarnya udah ketekuk kan. Nih, kita tinggal tekuk sini sama kiri kanannya, kiri dan kanannya. Udah kan gitu aja. Jadi supaya nggak motong-motong benang, kita langsung sambungin aja.
kita seberangin kayak tadi ya. Saya tunjukin lagi. Ini yang terakhir. Jangan dilepas, kita langsung tekuk. Kita misalnya mau di sini, nah terus kita ini deh, cubles. Ingat ininya sini, terus kita seberangin ke sini. Udah, ini udah jahitan kita pertama ya. Nah, sekarang menyambungnya bisa juga dengan single crochet seperti tadi, atau dengan stitch yang baru, yaitu namanya slip stitch. Slip stitch, ingatnya aja diselipin gitu ya, slip stitch. Jadi benar-benar memang cuma diselipin aja nih ya. Ini kita tembus. Ini kan bidang yang pertama, bidang yang kedua. Ini pertama udah masuk, kita masukin di mana aja, asal ininya sama ya, sejajar ya. Perhatikan bidang depan sama belakangnya supaya selalu sejajar. Ntar kalau misalnya nggak sejajar, soalnya dompetnya miring ntar ininya. Oke ya, kita udah masuk seperti ini, kita cubles gini. Ini benar-benar kayak jahit ini deh, ban tubles gitu ya. Seperti biasa, kita ambil, kita kait, terus kita ambil. Udah dapat kan kaitannya ya, yarn over kita udah dapat satu. Nah, kita nggak usah yarn over lagi, tapi langsung aja diseberangin ke stitch yang sebelumnya. Udah deh, diselipin lagi ya. Kita cubles 1 2, 2 ini susah banget ya, cari-cari inilah, cari-cari selahnya gitu ya. Kita yarn over, kita tarik, dapat kan, langsung diselipin. Oke ya, kita masukin lagi 1 2, yarn over, udah dapat slip stitch. 1 bidang 1, bidang 2 yang belakang, yarn over, dikaitin, udah dapat. Jangan discourage dengan kok susah sih nggak bisa keluar gitu ya, nanti hakpennya nggak bisa nembus gitu. Nah, sekarang kalau susah nembus, ini digerak-gerakin aja nih kepalanya, kan udah 1 2 ya. Nih, misalnya gini nih, kok nggak bisa sih, nggak bisa keluar gitu, jangan panik. Gini aja, diputar-putar. Saya juga selalu putar-putar sepanjang ininya nyangkut, benang kita nyangkut di kepala hakpen kita ya. Kalau udah nyangkut udah nggak bisa kemana-mana dia, namanya juga kait ya. Oke, terus kita slipin, slip stitch. Bidang 1, bidang 2 dicoblos aja, terus kita kaitkan, kita ambil. Nah, udah dapat slip stitch, another slip stitch ini ya, slip stitch. Kita coblos 1 2, udah dapat slip stitch. Bidang 1, bidang 2, tarik, slip stitch. Bidang 1 coblos, bidang 2 yarn over, tarik, dapat slip stitch sampai terakhir. Slip stitch lagi sampai enggak ada lubang lagi ya, soalnya kalau misalnya nanti ada lubang, duit kita molos lagi. Oke, nah ini susah nih yang terakhir. Tenang aja, goyang sampai benangnya keluar. Kalau misalnya susah ditarik, ya udah kita ulangin aja, pasti ada serat yang nyangkut. Nah, dapat kan? Nah, slip stitch. Nah, kalau udah yang terakhir gini, udah selesai kan, udah nutup semua, kita ikat mati aja. Bukan ikat mati, maksudnya untuk mematikan ini ya, matiin ikatan yang terakhir. Udah kita kayak ini, kita kaitkan seperti ini, kita biarkan. Wah, saya nggak ada gunting. Udah jadinya nanti digunting di sini, kemudian itu ditarik. Ada nih. Oke. Ini saya gunting di sini, terus saya tarik. Udah. Ini kan ada buntutnya. Jangan khawatir, nanti dimasukin aja.
kita tarik dari dalam ya, dari dalam nih ya, dari pojokan. Kaitin lagi. Ini bener-bener ini kok umpet-umpetan. Nah kan kita tarik dari dalam nih ya, mau balik nih, udah dapat kan, tapi nggak nyangkut semuanya. Nah tarik aja. Nah kalau udah sampai di sini sebetulnya aman, mau dirapiin mau nggak dirapiin juga nggak apa-apa, pokoknya terserah suka-suka kita aja. Nah yang penting kita udah nyambung. Nih lihat ya, kan rapi kan. Nih lihat nih, slip stitch-nya jadi seperti kayak kita apa namanya, menjahit gitu ya, derujur gitu, derujur dengan dari dengan jarum. Nah sama halnya dengan yang sebelah kiri. Caranya gini, ini kan benangnya nih ya, ini benang kita kan udah kepotong tadi, udah gimana nih caranya, tenang. Kita lanjutin gini aja cara mulainya. Kalau saya biasanya kadang-kadang pakai cara yang logis-logis aja deh, yang nggak usah terlalu sulit-sulit gitu. Nanti kalau misalnya sulit, soalnya kita juga bingung sendiri. Oke, jangan lupa bahwa sisi kanan sama sisi kiri harus sama ya, harus garis. Jangan miring begini, entar dompetnya, unless kalau misalnya kita mau bikin dompet model miring. Tapi kita kan enggak nih ya, yang pertama kan kita rata-rata aja nih. Ini ya. Nah nanti kan ini untuk tutup gini. Kalau misalnya ada komen kok kecil banget tutupnya, ya nanti bisa dimundurin lah ininya, makanya dihitung bidang atasnya. Oke ya, saya tunjukin ya caranya ya. Nah, kita coblos dulu supaya lebih gampang. Terus kita coblos yang ke bidang satu lagi, jangan lupa mulai sama. Nah kita lipat ininya, benang kita tarik dari sini ya, untuk memulai kaitan kita. Kadang-kadang saya juga pakai cara bodoh aja, ini udah masuk terus saya cabut ya, terus saya ikat aja dulu supaya nggak lari kemana-mana, as a start aja. Dan nih ya, nah diselipinnya nanti di dalam sini, nah diumpetin. Oke, kita mulai lagi dengan slip stitch yang pertama. Oke, kita masukin di sini jarum kita, bidang 1, bidang 2 yang belakang. Oke ya, udah. Nah untuk yang pertama ya udah dapat. Kemudian selanjutnya dicoblos bidang 1, bidang 2, bidang belakangnya, yarn over, tarik, slip. Oh salah, tekannya salah nomornya. Udah dapat, slip stitch. Lanjutin ya, bidang 1. Kalau ini agak keras soalnya benangnya agak lebih tebal dari yang kita pakai kemarin. Slip stitch, coblos bidang 1, coblos lagi bidang 2 yang belakangnya, tarik, slip stitch, coblos ini 1, 2 gitu. Slip stitch, tinggal diselipin aja tuh kan, jadinya kayak ini nih, kayak benang jelujur kan, kok kayak jahitan jelujur.
Kalau yang masih ingat pelajarannya Bu Justina kan, unless kalau misalnya kita titipin ke tukang jahit ya, bikin celemek. Oke, slip stitch, slip stitch lagi. Bidang 1, bidang 2 dicoblos, ditarik benangnya yang baru. Udah dapat 2 gini, langsung dimasukin. Bidang 1, bidang 2. Oke. Slip stitch. Satu lagi terakhir. Supaya mingkup nih enggak nih. 1, 2, slip stitch, kita stitch mati terakhir. Oke, udah di terakhir, kita tarik sedikit, kita potong deh buntutnya, tarik. Oke, terus kita tinggal tarik ke dalam, kita masukin jarum kita dari dalam, nongol kan. Oke, bentar, sorry agak susah. Oke, dapat. Semua ketarik nih. Oke, ya, biar rapi ya. Ini bisa juga sih kalau mau diselipin ke kiri kanannya ya, tapi saya simpan aja dulu ya, kan ini hanya contoh. Oke, ini dompet kita. Nah, ini kalau misalnya ada buntut kayak gini juga bisa diselipin di sebelah-sebelahnya kok. Nah, 1, masukin, 2, 3. Nah, kalau misalnya udah kayak begini kan mesti ke bawah ya. Nah, selipin aja di mana aja yang kita mau, sepanjang itu bisa ngumpetin benang kita dan terlihat rapi. Nah, nanti kan kalau misalnya kita udah biasa juga, estetika kita juga main sendiri, jadi terserah kita masing-masing. Nah, ini agak miring, tuh lihat kan, miring kan, mestinya kan dari sini ke sini nih ya sama ya, segaris ya, ternyata saya agak turun, ya udah agak miring sedikit deh, still miring. Jadi deh dompetnya seperti ini, bagi tutupnya, terus tutup begini. Kalau saya kadang-kadang mestinya lebih panjang lagi, bisa dikasih bedik jepret, jahit pakai tangan aja, pret gitu, atau nanti dikasih tali pengait. It's another sesi ya, bagian. Oke, thank you.